Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan memasuki materi ke-14 dalam mata kuliah Database Management System, yaitu Storage Management. Topik ini sangat penting ya, karena kita akan belajar bagaimana sebuah sistem basis data itu menyimpan, mengatur, dan mengelola data secara fisik di dalam media penyimpanan. Nah, karena tanpa manajemen penyimpanan yang baik, maka performa sistem basis data bisa sangat terganggu, bahkan beresiko kehilangan data penting. Oke, di sini capaian yang diharapkan berkaitan dengan CLO 1.2, di mana mahasiswa mampu mengidentifikasikan data storage management, yaitu mengidentifikasi manajemen penyimpanan data, kemudian pengindeksan, dan juga pemrosesan query di dalam sebuah sistem basis data. Oke, nah di sini goals-nya dari pertemuan minggu ini yaitu pastinya diharapkan mahasiswa dapat memahami ya jenis-jenis media penyimpanan, media penyimpanan fisik. Kemudian yang kedua yaitu memahami pemetaan database ke file. Terus juga yang ketiga adalah mahasiswa dapat memahami pengorganisasian record dalam sebuah file. Oke, nah ini topik-topik yang akan kita bahas ya. Jadi ada physical storage media, file organization, record organization, database buffer, dan storage organization in main memory database. Oke, yang pertama kita akan bahas terkait physical storage media. Oke, di sini kita akan bahas terkait classification of physical storage media atau jenis-jenis media penyimpanan fisik ya. Nah, jadi media penyimpanan data di komputer itu bisa dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama volatile storage atau penyimpanan volatil. Nah, penyimpanan volatil ini adalah jenis penyimpanan yang akan hilang datanya kalau listrik dimatikan. Contohnya seperti RAM ya, kepanjangannya dari random access memory, biasanya digunakan untuk menyimpan data sementara saat komputer sedang menyala. Nah, lalu ada non-volatile storage. Nah, non-volatile storage ini penyimpanan yang non-volatil. Nah, ini kebalikan dari si volatil tuh. Jadi data tetap disimpan meskipun komputer dimatikan. Contohnya apa? Contohnya ada hard disk, SSD, flash disk, CD atau DVD. Nah, termasuk juga penyimpanan cadangan seperti memori yang dibantu oleh baterai. Nah, faktor penting saat kita memilih media penyimpanan yang pertama adalah dari sisi kecepatan akses. Nah, kecepatan akses ini yaitu seberapa cepat kita bisa membaca atau menulis data dari media tersebut. Kemudian biaya per unit data. Nah, biaya per unit data berarti kalau semakin murah untuk menyimpan banyak data berarti semakin baik. Kemudian yang terakhir faktor yang bisa kita kita pertimbangkan yaitu dari sisi keandalan. Keandalan ini atau reliability yaitu seberapa aman sih data kita disimpan dan seberapa kecil kemungkinan rusak atau hilang. Nah, contoh sehari-hari misalnya kalau kita pakai RAM itu kan cepet ya, tapi datanya hilang kalau mati listrik. Nah, ini cocok berarti untuk proses yang sementara. Sedangkan hard disk atau flash disk itu lebih lambat tapi data aman walau dimatikan. Nah, ini cocok untuk kita menyimpan file jangka panjang. Oke, nah ini gambar ini menjelaskan terkait hierarki dari storage ya, atau tingkatan penyimpanan data dalam sistem komputer, di mana semakin ke atas itu akses datanya lebih cepat ya, speednya lebih cepat, tapi kapasitasnya lebih kecil. Nah, harga per gigabyte-nya juga lebih mahal. Nah, kalau semakin ke bawah, akses datanya tuh lebih lambat, tapi kapasitasnya lebih besar, ya. Dan harga per gigabyte-nya juga lebih murah. Nah, contohnya di sini kalau kita lihat si cache ini ya, ini kan dia berarti masuknya ke primary storage dan itu masuknya ke volatil. Tadi kalau volatil itu berarti dia sementara ya, artinya data hilang kalau misalnya listrik mati gitu ya. Nah, ini super cepat dan sangat kecil. Jadi tempat simpan data yang kecil ya dari sisi
kapasitasnya. Nah, kemudian main memory atau RAM itu juga termasuk cepat ya. Menyimpan datanya juga sementara, jadi masuk ke volatil. Jadi menyimpan data tuh sementara saat komputer berjalan. Nah, keduanya ini masuknya ke volatil ya, bersifat volatil, berarti data hilang kalau misalnya ada listrik mati gitu. Lalu secondary storage ini masuk ke non volatil, ada flash memory dan magnetic disk. Kalau flash memory ini seperti SSD ya dan flash disk, cepat dan tetap menyimpan data meskipun komputernya mati gitu ya, masuk ke non volatil kan dia ya. Lalu magnetic disk juga, contohnya hard disk, itu kapasitasnya besar, kecepatannya juga sedang ya masuknya. Kemudian ada tertiary storage, ini masuknya offline storage. Dia lambat tapi murah dan bisa disimpan lama. Itu masuk optical disk. Optical disk itu contohnya CD, DVD. Lalu ada magnetic tapes. Ini juga digunakan untuk backup data besar dalam jangka panjang ya. Nah, ini disebut offline storage karena tidak selalu terhubung ke komputer ya teman-teman. Oke, jadi ini lanjutannya dari hierarki penyimpanan itu atau storage hierarchy. Jadi primary storage penyimpanan utama ya, paling cepat tapi mudah hilang. Contohnya di sini cache dan main memory. Terus secondary storage ini lebih lambat dari primary ya, tapi tidak mudah hilang atau non volatile. Aksesnya juga cukup cepat ya, moderately fast access time. Also called online storage. Jadi bisa disebut juga online storage karena selalu siap dipakai. Contohnya flash disk dan juga hard disk ya. Kemudian yang terakhir tertiary storage, ini paling lambat tapi tahan lama atau non volatil, disebut juga offline storage karena biasanya tidak selalu terhubung. Ada magnetic tape dan juga optical storage. Nah, cocok untuk kalau mau arsip atau backup data ya, kapasitasnya 1 sampai 12 terabyte. Terus juga bisa disimpan di jukebox ya, jukebox otomatis yang bisa menampung ribuan tab hingga petabyte. Petabyte itu berarti 1 petabyte itu 1000 terabyte ya. Jadi ini sistem penyimpanan otomatis yang berkapasitas tuh sangat besar ya, si jukebox ini. Oke, selanjutnya yaitu file organization. Di sini kita akan bahas terkait fixed length record dan juga variable length record. Oke, apa itu file organization? Yaitu ketika kita menyimpan database. Nah, sebenarnya datanya itu disimpan dalam beberapa file di hard disk. Nah, file ini diatur oleh sistem operasi ya, operating system, dan bersifat permanen, tidak hilang saat mati listrik ya teman-teman. Nah, bagaimana sih file ini disusun? Nah, file berisi kumpulan data atau record itu disusun secara logis berurutan. Ya, jadi datanya tuh disimpan ini ya, dalam blok-blok di disk. Nah, kalau di database relasional, dalam relational database seperti misalnya MySQL, PostgreSQL, nah setiap baris data atau tuple ini bisa memiliki ukuran yang berbeda tergantung isinya. Nah, cara menyusun filenya ada 2 cara nih ya, yaitu panjang tetap atau fixed length. Ini semua data di file memiliki ukuran yang sama, lebih mudah diatur dan diproses. Kemudian panjang bervariasi ya, jadi ada panjang tetap fixed length atau ya panjang tetap. Nah, jadi semua data di file memiliki ukuran yang sama, kelebihannya lebih mudah diatur. Nah, kemudian yang kedua panjangnya bervariasi atau variable length. Nah, ini filenya bisa berisi data dengan ukuran yang beda-beda. Nah, ini lebih fleksibel tapi lebih rumit. Jadi kesimpulannya, file dengan ukuran yang tetap itu memang lebih mudah dibuat dan dikelola. Tapi file dengan ukuran yang bervariasi lebih cocok untuk data yang tidak seragam ya teman-teman. Oke, nah ini contoh penerapan fixed length record ya. Contohnya mari kita uraikan. Di sini ada database university ya. Dalam database university ini
ada data dosen ya atau instruktur di sini, yaitu ada type instruktur sama dengan record, kemudian ID varchar-nya 5, name varchar-nya 20, date name varchar-nya 20, salary numeric 8,2 gitu ya teman-teman. Nah di sini kita asumsikan ya, di sini kita asumsikan bahwa 1 byte di numeric 8,2 ini berarti diasumsikan 8 byte ya. Nah kemudian kita alokasikan maksimum panjang tetapnya 53 bytes ya, maka penyimpanannya sangat teratur ya teman-teman. Jadi bisa record ke 1 misalnya byte 0 sampai 52, kemudian record kedua byte 53 sampai 105, record ketiga bisa byte 106 sampai 158 ya, dan seterusnya. Nah jadi karena tiap record panjangnya tetap 53 bytes, jadi bisa buat contohnya record ke 1 0 sampai 52, 53 ya, record kedua 53 bytes lagi. Nah, dan seterusnya. Nah, ini keuntungannya mudah dicari ya berdasarkan indeks. Jadi karena tiap record punya posisi yang pasti. Nah, tahu 53-nya ini dari mana teman-teman? Panjang 53 tuh dihitung dari sini ya teman-teman. Jadi dia hitung misal varchar-nya itu 5 karakter dikali 1 bytes berarti 5 bytes, 20 bytes ini berarti ya varchar 20 kali 1 20 bytes, ini 20 bytes. Nah ini diasumsikan 8 bytes, jadi 5 tambah 20 tambah 20 tambah 8 berarti 53 bytes per record gitu. Jadi setiap recordnya panjangnya tetap gitu ya contohnya. Nah problemnya di sini, problem pertama yaitu record bisa melintasi batas blok ya. Jadi akses recordnya itu memang sederhana, tetapi jika ukuran recordnya tidak sesuai kelipatan ukuran bloknya, maka record itu bisa terbelah ke 2 blok yang menyulitkan proses pembacaan. Nah, jadi solusinya jangan izinkan record melintasi batas bloknya. Nah, artinya setiap record harus sepenuhnya disimpan dalam 1 blok. Lalu problem kedua, sulit menghapus record. Nah, jadi masalahnya ini karena data disimpan dalam urutan tetap dan rapi, sehingga kalau menghapus 1 record membuat strukturnya menjadi tidak efisien ya, atau membutuhkan banyak pemindahan data. Alternatifnya di sini yaitu geser semua record berikutnya ke atas ya, sehingga tidak ada celah kosong gitu ya. Kemudian pindahkan record terakhir ke posisi yang dihapus agar tidak perlu menggeser banyak record. Kemudian juga tidak memindahkan apapun. Nah, cukup kita tandai ya, kita tandai bahwa posisi tertentu, lalu simpan referensinya di daftar atau linked list. Nah, di sini kalau kita lihat ya, di gambar ini menunjukkan contoh file dengan fixed length yang berisi data instruktur. Nah, masing-masing record kan terdiri dari ID instrukturnya, kemudian juga ada namanya, departemen, dan gajinya. Nah, ini terdapat berapa? 12 record ya. Nah, contohnya record 0 ini, record 1 ini. Nah, jadi di sini karena setiap record memiliki panjang tetap, jadi ada jumlah kolom dan juga ukuran data konsisten, maka akses ke recordnya juga bisa langsung direct access ya. Nah, tadi yang problemnya itu kan kalau menghapus ya, misalnya ada penghapusan record di fixed length record. Nah, strategi penghapusan record dalam file berformat fixed length ini menggunakan metode shifting ya tadi ya, pergeseran. Jadi kalau kita menghapus record ketiga, misalnya record 3 deleted, nah maka semua record yang setelahnya itu digeser ke satu atas posisinya gitu. Dengan begitu record keempat si Elucid ini menjadi record ketiga dan seterusnya.
Oke, selanjutnya metodenya juga ada terkait replace ya. Jadi kita mereplace deleted record with last record. Jadi kita move tuh record yang di akhir kita pindahkan ke record yang dihapus, record 3 gitu. Jadi si record 11 Kim ini dipindahkan ke posisi record yang ketiga. Nah, tidak perlu menggeser seluruh record setelahnya ya, seperti pada metode yang sebelumnya yaitu metode shifting. Nah, jadi ini metodenya ini efisien ya, karena tidak menggeser semuanya, tapi tidak mempertahankan urutan record tuh, jadinya urutannya jadi agak berantakan ya, seperti itu. Nah, selanjutnya alternatif yang terakhir, kan tadi ada 3 alternatif ya. Nah, alternatif yang terakhir yaitu tidak menghapus ya, jadi tidak menggeser atau mengganti record. Nah, record yang dihapus tidak dihapus secara fisik tapi ditandai sebagai kosong. Nah, dan dimasukkan ke dalam free list. Jadi ada rantai dari record yang kosong yang siap diisi ulang ya. Jadi jika ada insert baru, nah contohnya pada gambar ini record ketiganya kan dihapus ya sebenarnya. Record 3 tuh deleted tapi dia tidak dipindahkan dan juga tidak dihapus secara fisik. Nah, tapi record 3 ini ya hanya ditautkan ke record 6 ya, ke 6, lalu ke record 1. Nah, jadi dia tidak dihapus secara fisik tapi ditandai sebagai kosong ya, dan dimasukkan ke dalam free list gitu. Nah, tadi kita udah bahas fixed length records. Nah, ini variable length records. Jadi variable length records ini muncul ketika terdapat beberapa tipe record dalam satu file ya. Nah, kemudian field tertentu menggunakan panjang dinamis, misalnya varchar. Nah, kemudian field bisa berulang digunakan dalam model data yang lama ya. Nah, struktur penyimpanannya yaitu atribut disimpan secara berurutan. Atribut dengan panjang variabel misalnya string itu disimpan dengan offset dan panjang atau fixed size. Kemudian data aktual juga ditempatkan setelah semua atribut fixed length. Kemudian nilai null direpresentasikan menggunakan null value. Nah, contoh dalam gambar di sini ada 21,5. Nah, ini field 1-nya itu dimulai dari byte 21 dan panjang 5 byte. Selanjutnya 26 sama 10, ini field 2 dimulai dari byte 26 dan panjang 10 byte dan seterusnya. Nah, di sini ada slotted page structure, yaitu metode yang umum digunakan dalam sistem basis data untuk menyimpan record dengan panjang variabel dalam satu blok. Nah, jadi si slotted page structure ini menyelesaikan masalah ketika recordnya itu memiliki panjang yang beda-beda. Nah, kemudian perlu juga penyimpanan yang lebih efisien dalam satu blok memori. Nah, isi dari si slot page structure ini ada block header ya. Block header. Jadi block header ini berisi jumlah recordnya di dalam blok ya, atau entries. Terus juga posisi akhir dari ruang kosong, penanda free space-nya. Kemudian lokasi dan ukurannya masing-masing record. Nah, dicatat dalam entry slot di awal blok. Ya. Nah, tiap entry menunjuk ke offset lokasi record di blok. Nah, di manajemen recordnya ini record dapat dipindahkan di dalam halaman untuk membuat ruang tetap ya, ruang tetap atau no fragmentation. Nah, jadi jika record dipindahkan, entry dalam si headernya ini harus diupdate ya. Nah, selanjutnya adalah blocking. Apa itu blocking? Nah, block adalah satuan data yang ditransfer
antara penyimpanan atau secondary storage dan memori utama atau RAM ya tadi ya, random access memory. Nah kemudian ada block size-nya diukur dalam byte. Kemudian jika bloknya terlalu besar maka akan memindahkan data yang tidak perlu ya, yang tidak perlu. Nah ini butuh memori yang lebih besar. Nah jika blok terlalu kecil maka akan butuh membaca berulang kali atau lebih lambat. Nah, kemudian record dan blocking ini, record disimpan di dalam blok. Nah blocking ini cara untuk mengatur record dalam blok. Kemudian ada blocking factor yaitu jumlah record dalam satu blok. Nah selanjutnya apa itu fixed blocking? Nah fixed blocking ini adalah jumlah record atau data di setiap blok yang tetap sama. Nah panjang record harus lebih kecil atau sama dengan ukuran blok. Nah kemudian ada blocking factor yaitu blocking size per record size. Nah ini menunjukkan berapa banyak record yang muat dalam satu blok. Contohnya jika ukuran blok B itu adalah 100 byte, ukuran recordnya itu R sama dengan 30 byte, maka si blocking faktornya adalah sama dengan 3, mengikuti rumus yang ini ya. Gitu. Ya. Nah, kemudian di sini ada ruang yang tidak terpakai ya, ruang yang tidak terpakai atau wasted space. Wasted space ini adalah sama dengan block size dikurang allocated space ya. Nah ini disebut wasted space. Jadi si block size dikurang si alokasinya ya, jumlah record dikali ukuran record sama dengan ruang yang tidak dipakai ya, atau wasted space ini. Oke, nah ini ada variabel blocking yaitu digunakan saat ukuran record berbeda-beda atau tidak tetap, yaitu ada span. Span ini cocok untuk record dengan panjang yang berbeda. Jadi satu record bisa dibagi ke beberapa blok. Nah, jadi ukuran record juga boleh lebih besar dari blok. Nah, positifnya sedikit ruang yang terbuang ya atau efisien, dan juga tapi ada kekurangannya yaitu sulit diimplementasikan ya. Kemudian juga bisa menyebabkan data jadi lebih lambat. Kemudian unspanned ini juga untuk record dengan ukuran yang berbeda, tapi recordnya itu tidak boleh dibagi ke beberapa blok. Nah sehingga ruang kosongnya lebih besar karena sisa space-nya tuh tidak bisa dipakai, tapi lebih mudah diterapkan. Nah ini rumus-rumusnya yaitu ya, di span ini record bisa dibagi ke beberapa blok. P itu adalah ukuran pointer, jadi penunjuk ke blok lain. Kemudian ada effective block size ya, sama dengan B dikurang P ya, si ukuran blok dikurang pointernya. Nah ini adalah blok efektif. Nah karena sebagian space itu sebagian space itu dipakai untuk pointer ya, jadi dikurang. Nah kemudian si record size ya, ukuran recordnya di sini ditambah M ya, ukuran satu record. M itu marker ya, jadi record size plus marker, ukuran satu record. Nah kemudian ada blocking faktornya yaitu berapa banyak record bisa disimpan. Ini rumusnya ya, B kurang P per R plus M. Nah kemudian jika M sama dengan P, misalnya marker ukurannya sama dengan pointer, maka di sini BFR-nya yaitu B kurang P per R plus P. Nah kemudian yang unspanned, nah di si unspanned ini atau record yang tidak boleh dibagi ke beberapa blok. Nah ini rata-rata
rata-rata sisa ruang kosong di tiap blok sama dengan 1/2R. Nah, kemudian ini berarti tidak no block pointer available. Nah, ukuran blok efektifnya B dikurang 1/2R. Kemudian blocking faktornya B kurang 1/2R per R plus M. Nah, selanjutnya yaitu organization of records in file. Nah, jadi di sini bagaimana kita mengorganize record ya dalam file. Yang pertama yaitu heap. Nah, ini record dimasukkan di mana saja asal masih ada ruang, yaitu tidak ada urutan. Tidak ada urutan. Lalu sequential. Nah, berarti record disimpan secara berurut karena sequence ya. Berurut berdasarkan search key ya, misalnya ID, nama. Nah, kemudian yang ketiga adalah multi table clustering file. Jadi beberapa file atau beberapa relasi tabel berbeda disimpan dalam satu file fisik. Tujuannya meminimalkan input output ya, dengan menyimpan data yang sering dipakai bersama. Kemudian yang keempat adalah B-tree file organization. Nah, ini memungkinkan pencarian tuh lebih cepat dan efisien. Digunakan juga di banyak DBMS ya, seperti indexing juga. Kemudian yang terakhir hashing. Nah, ini menggunakan hash function pada search key. Hasilnya menentukan blok tujuannya. Nah, ini sangat cepat untuk lookup langsung ya. Nah, tapi kurang bagus untuk data yang terurut. Nah, ini sequential file organization, yaitu metode penyimpanan data dalam file yang diurutkan berdasarkan search key tertentu, biasanya ID atau nama. Nah, ini semua record tuh diurutkan ya menurut search key. Contohnya search key-nya by ID gitu ya. Jadi ID-nya naik terurut gitu ya. Artinya file ini menggunakan ID sebagai search key. Nah, kelebihannya di sini efisien sih kelebihannya ya, karena kita jika tahu urutannya itu kan efisien untuk pencariannya. Nah, cocok untuk range query, misalnya cari semua ID antara 20.000 sampai 50.000 gitu ya. Nah, tapi kekurangannya itu insertnya lambat karena harus menjaga urutan ya. Nah, mungkin perlu geser data gitu ya. Kemudian juga delete juga ya, butuh penyesuaian, jadi tidak fleksibel. Nah, di sini sequential file organization khususnya bagaimana proses penghapusannya atau deletion dan juga insertnya, penyisipannya. Nah, ini dilakukan serta tantangannya apa gitu ya. Nah, kalau operasi pada delete-nya, nah dia delete-nya itu menggunakan pointer change ya. Artinya jika sebuah recordnya itu dihapus, maka pointer akan diperbarui untuk melewati record tersebut tanpa memindahkan seluruh data. Nah, kemudian insert. Nah, kalau insert di sini kita cari posisi yang sesuai secara urutan. Jadi berdasarkan search key, jika ada ruang kosong maka disisipkan di tempat itu. Jika tidak ada ruang, maka record disimpan di overflow block atau blok terpisah. Nah, contoh pada gambar di sini misalnya ada record baru, yaitu si Ferdi ya, Ferdi Music di ID 32222. Nah, seharusnya masuk di antara ini ya, di antara 222 ya kan, dan 32343. Nah, tapi karena tidak ada ruang, maka dia masuk blok yang terpisah dengan pointer dari ini gitu ya. Gitu. Nah, selanjutnya yaitu multi-table clustering file organization. Nah, yaitu metode penyimpanan yang menyatukan beberapa relasi atau table dalam satu file fisik. Nah, sehingga relasi yang sering diakses bersama bisa lebih cepat diakses. Jadi konsep utamanya multi-table clustering ini menyimpan data dari beberapa table seperti department and instructor. Nah, bersama-sama dalam satu file ya, dan mengelompokkannya berdasarkan field kunci yang sama. Misalnya
departemen name, ya contohnya di tabel aslinya ada departemen name, building and budget. Nah, kemudian ada instruktur, ID, name, debt name, and salary. Nah, hasil dari multi table clustering ini adalah digabung berdasarkan departemen name, ya berdasarkan departemen name. Jadi untuk setiap departemen, data para si instrukturnya ya di departemen itu langsung tersedia ya berurutan dalam filenya gitu. Nah, si multi table clustering file organization ini kelebihannya itu optimal untuk query join ya. Jadi misalnya antara departemen dan instructor ini query join, misalnya select bintang from department join instructor on bla bla bla. Jadi sangat efisien nih untuk query yang mencari satu departemen dan semua instrukturnya. Karena data disimpan berdasarkan secara fisik ya. Nah, kekurangannya itu tidak efisien ya. Jadi untuk query yang hanya membaca tabel departemen karena harus melewati juga data instruktur, maka dia itu tidak efisien gitu ya. Kemudian juga menghasilkan record dengan ukuran yang variabel ya. Jadi variable size record. Nah, karena jumlah instruktur di tiap departemen itu bisa beda-beda. Nah, jadi perlu penanganan pointer chain ya untuk melacak semua record yang termasuk dalam satu relasi. Gitu. Oke, selanjutnya ada data dictionary storage. Oke, data dictionary storage atau dikenal juga sebagai sistem katalog dalam sistem basis data, yaitu tempat penyimpanan metadata, itu data tentang data ya. Metadata tuh ya data, that is data about data. Nah, informasi jadi di data dictionary yaitu ada informasi tentang relasi atau tabel, misalnya nama relasinya, nama, tipe, panjang atributnya atau kolom, kemudian juga nama dan definisi dari view, kemudian integrity constraint seperti primary key-nya, foreign key-nya, not null dan lain-lain. Kemudian juga berisi dengan informasi pengguna dan akun, termasuk informasi autentikasi seperti password. Kemudian juga data statistik dan deskriptif, jumlah tapelnya atau baris dalam setiap relasi. Kemudian juga informasi fisik organisasi file, cara relasi disimpan, sequential atau hash, dan juga lokasi fisiknya gitu ya, lokasi fisik relasi di storage. Dan juga informasi tentang indeks ya. Indices, nah indeks, jadi struktur dan lokasi indeks untuk mempercepat pencarian data. Oke, selanjutnya adalah relational representation of system metadata. Nah, sebelumnya metadata tuh apa sih? Jadi kalau metadata sistem adalah data yang mendeskripsikan struktur dan elemen dari database. Misalnya nama tabel, nama kolom, tipe data, user yang boleh akses dan sebagainya. Nah, gambar di sini menunjukkan tabel-tabel metadata yang masing-masing menyimpan informasi berbeda. Nah, yang pertama relation metadata, ini berisi info tentang tabel atau relasi ya di database. The relation name, nama tabelnya, kemudian juga number of attributes, storage organization, bagaimana data itu disimpan, kemudian lokasinya, lokasi penyimpanannya. Kemudian ada atribut metadata. Ya, atribut metadata ini berisi info tentang kolom dalam tabel ya. Jadi relation name-nya nama tabel tempat si kolom berada, kemudian juga atribut name, nama kolomnya, kemudian domain type, tipe datanya misalnya integer, string, kemudian positionnya misal kolom ke-1, ke-2 dan seterusnya. Kemudian length-nya, panjang datanya misalnya untuk string dan lain sebagainya. Kemudian indeks metadata. Nah, ini berisi info tentang indeks ya. Kemudian ada index name, nama indeks, kemudian relation name, nama tabel yang diindeks, index type, tipe indeksnya misalnya B3, kemudian indeks atribut, kolom-kolom yang diindeks. Kemudian ada view metadata, berisi info tentang view, kemudian nama view-nya, kemudian user metadata, berisi info tentang user. Gitu, ada username-nya, encrypted password, grup, nah grup pengguna misalnya admin, guest dan lain-lain.
Nah, intinya sih semua struktur penting dalam database ini disimpan dalam bentuk tabel metadata. Jadi informasi tentang tabel, kolom, user, dan view itu bisa disimpan ya di query dan juga dimodifikasi menggunakan SQL seperti data biasa. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait database buffer. Nah, apa itu database buffer? Jadi ketika sistem database itu membaca atau menulis data dari dan ke disk misalnya ya, dari sampai ke disk untuk ditulis. Nah, proses ini cenderung lambat. Nah, maka untuk mempercepat, data sementara akan disimpan di main memory atau RAM. Nah, inilah yang disebut buffer. Ya. Nah, di sini ada blok, yaitu satuan dasar untuk menyimpan dan memindahkan data dari disk ke memori. Contohnya satu blok sama dengan 4 kilobyte data. Ya, 4 kilobyte data dari tabel. Nah, tujuan sistem database ini ya untuk mengurangi frekuensi transfer data dari disk ke memori. Nah, karena kan proses baca atau tulis ke disk itu kan lebih lambat. Nah, caranya yaitu simpan sebanyak mungkin blok ke dalam memori utama. Gitu. Nah, kemudian ada buffer tadi ya, buffer ini adalah bagian dari main memory atau RAM yang digunakan untuk menyimpan salinan blok dari disk. Nah, kemudian ya jadi misal saat database butuh data, nah dia cukup ambil dari buffer tuh biar lebih cepat. Nah, kemudian ada buffer manager, yaitu komponen yang bertugas mengatur penggunaan buffer. Ya, jadi data mana yang masuk ke buffer, data mana yang harus dikeluarkan saat buffer penuh. Nah, seperti itu ya. Ini ilustrasinya ada si disk. Disk ini kan menyimpan data secara permanen. Nah, si buffer atau in memory ini menyimpan data sementara. Lalu ada buffer manager yang mengatur isi buffer dan membantu pencarian cepat ya pakai hash table. Gitu. Jadi analoginya mungkin lebih mudahnya kalian bayangkan lagi baca buku nih dari perpustakaan. Nah, perpustakaannya itu kan si disknya ya. Tapi kamu salin dulu nih bagian penting ke catatan kecil. Catatan kecilnya ini buffer nih di memori supaya nggak bolak-balik ke perpustakaan. Nah, kamu atau teman kamu yang ngatur catatannya itu adalah buffer manajernya gitu. Oke. Oke, masih lanjut ke buffer manager. Nah, ini juga disebut pengatur pengatur lalu lintas data ya antara disk dan main memory atau RAM. Jadi ketika si program butuh data, dia akan minta ke buffer manager dulu. Nah, bukan langsung ke disk gitu ya. Cara kerjanya gimana? Cara kerjanya si buffer manager jadi program ini kan minta data atau blok ke buffer manager. Nah, kalau data sudah ada di buffer atau di RAM, maka buffer manager itu langsung kasih alamatnya di memori. Ya, tidak perlu baca dari disk. Tapi kalau datanya belum ada di buffer, maka buffer manager harus ambil dari disk gitu ke RAM gitu. Oke. Oke, sekian jadi untuk materi hari ini referensi yang digunakan, kalian bisa cek referensinya. Jika ada pertanyaan terkait materi silahkan ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.